Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu yang baru lagi kita lewati dan semakin dekat dengan hari Natal. Sudah nyiapin apa aja nih? Kue-kue Natal sudah siap belum? Sudahkah menyiapkan? Mungkin ada yang juga senang beli baju baru sebelum Natal. Ada juga yang sudah nyiapin waktu liburan Natal bersama keluarga. Apapun yang akan dilakukan, semoga di minggu ini kita semua sehat ya, dan kita semua bisa mengerjakan tugas baik itu dalam keluarga, pelayanan maupun juga dalam pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Kita percaya di tengah-tengah kesibukan kita dipegang sama Tuhan. NKB 189, NKB 189 bait pertama dan kedua. NKB 189 bait pertama dan kedua, pegang tanganku. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pegang tangan kami dan ajarkan kami untuk selalu mencari pertolongan Tuhan sebelum kami mencari dengan kekuatan kami sendiri. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita buka dari 2 Raja-Raja 11, 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8. 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8, 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri, dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu.
Disuruhnya lah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatkannya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkanlah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana, dan kedua regu dari kepada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan. Haruslah melilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita pikirkan siapa-siapa aja di hidup kita itu yang diutus Tuhan untuk menolong kita, bahkan membimbing kita, atau mungkin membantu kita melewati pergumulan-pergumulan hidup kita. Selain daripada orang tua kita yang kita kenal. Nah, Bapak Saudara, ada begitu banyak orang yang datang dan pergi di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir melalui banyak peristiwa dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam bacaan kita, Yoas itu dia sudah menghadapi ancaman pembunuhan dari neneknya sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan seorang bayi tentunya untuk melawan, dan dia sendiri belum menyadari bahwa ada bahaya yang mengancam hidupnya. Muncullah Yoseba, sekalipun dia harus mati, kemudian membuat dia akhirnya tadi sampai hendak dibunuh. Selain Yoseba, inang penyusunya juga Yoas juga besar. Bayangin dia harus menyertai Yoas gitu kan dalam pergumulannya, dia melindungi, menjaga. Dia punya godaan, bisa aja dia memperkaya diri dengan cara menjebak si Yoas. Udahlah, daripada saya yang dikejar-kejar, mending saya kasih aja gitu, dapat uang, dapat harta, dapat tahta. Tapi dia tetap bertahan sekalipun nyawanya terancam dan tanggung jawabnya besar sekali. Nah, tetapi Yoas dikelilingi oleh banyak orang baik. Dan saya percaya bukan cuma Yoas, Bapak Ibu, kita juga dikelilingi sama banyak orang baik di hidup kita. Orang-orang yang datang dan pergi, dan kita percaya bahwa orang-orang baik ini nggak selamanya sama kita gitu. Jadi si A, orang baik A, dia sama kita mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, nanti ganti lagi orang baik B. Ya. Kenapa Tuhan silih berganti orang baik? Kok nggak ada orang baik yang terus-terus baik gitu sama kita? Mending ada Tuhan kasih satu orang baik terus aja gitu kan. Supaya kita nggak ngandalin orang, supaya kita tahu bahwa di balik orang baik itu ada Tuhan, dan kita harus percaya sama siapa? Sama Tuhan. Jangan jadikan orang baik itu sebagai berhala, karena orang baik itu bisa jatuh, bisa gagal, bisa mengecewakan kita. Sehingga kita harus lihat tiap kali ada orang baik melakukan hal baik, jangan lihat orangnya, lihat oh Tuhan mau nolong saya melalui si A gitu. Jadi belajar melihat di hidup ini, Bapak Ibu, nanti ketika menjalani kesibukan di tempat kerja, di toko, di keluarga, di pelayanan, kalau ada orang yang baik, kita bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan udah nolong saya melalui teman saya. Besok juga Tuhan bisa nolong saya lewat siapapun. Sehingga yang saya andalkan bukan orang, tapi saya andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Jadi anak Tuhan kalau ngerasa, aduh saya melewati ini sendirian, gak ada orang lain, jangan. Kita gak boleh berkata itu. Kenapa? Karena Tuhan bisa tolong kita. Bahkan kalau kata Tuhan Yesus, kalau batu saya suruh nyanyi, juga nyanyi tuh batu. Tuhan bakal bisa nolong kita dengan batu pun bisa, kalau Tuhan mau. Ya, jadi nggak ada yang mustahil, dan andalkan Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, khawatir, kita letakkan dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami belajar dari firman-Mu hari ini, belajar dari kisah Yoas ketika dia masih muda, masih batita. Kami percaya bahwa Yoas dikasihi dan dilindungi orang-orang baik yang harus menghadapi banyak godaan dan cobaan. Tapi mereka tetap baik. Kami percaya juga Tuhan tempatkan orang-orang baik di sekitar kami, dan kami pun jadi orang baik yang Tuhan tempatkan bagi orang lain. Kami serahkan, biarlah hari ini kami berjuang demi kebaikan, nolong orang sebanyak mungkin, karena siapa tahu kami juga adalah alat yang Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.